Baik, selamat pagi. Kita akan masuk ke bagian penghujung dari akuntansi biaya ya. Kita akan masuk ke bagian bab 7 sebelum melangkah ke bab terakhir, bab 8 ya. Yaitu kita akan berbicara tentang dari metode harga pokok pesanan. Itu bab 7. Nah, untuk bab 7 dan bab 8 ini agak sedikit lebih panjang daripada bab biasanya ya. Karena pembahasannya ini cukup banyak ya. Jadi tolong disimak secara baik-baik ya, karena jikalau sampai keliru maka ini akan sampai salah ya, karena setiap pengajaran untuk pesanan dan proses itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Kita lanjut. Konsep dari metode harga pokok pesanan ini ya, di dalam metode ini ya, metode harga pokok pesanan ini biasanya itu biaya produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu ya. Contohnya adalah perusahaan percetakan, perusahaan mebel, dan perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman atau biasa kita sebut dengan catering ya. Rumusnya yaitu harga pokok per satuan pesanan sama dengan total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan. Jadi untuk mendapatkan harga pokok per satuan pesanan ini, kita harus mengumpulkan dulu secara total biaya produksi dalam yang telah dipesan itu berapa rupiah atau berapa dalam satu moneter. Kemudian kita akan bagi dengan kuantitas dari jumlah satuan yang dipesan itu seberapa banyak. Maka kita akan mendapatkan harga pokok per satuan pesanan ini ya. Kemudian kita akan masuk ke karakteristik usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang metode harga pokok pesanan ini ya. Jadi karakteristik usahanya yang pertama adalah proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang dimaksud dengan pengolahannya itu secara terputus-putus artinya akan ada dijalankan sistem produksi jikalau ada pesanan. Jika tanpa ada pesanan, maka proses pengolahan produk itu tidak dapat dilanjutkan ya. Kemudian produk dihasilkan sesuai dengan dari spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi namanya suatu barang yang dipesan ya, biasanya itu kembali lagi kepada keinginan dan kebutuhan dari seorang pemesan itu sendiri. Jadi di produknya yang dipesan itu biasanya minta ditambahin ini, tambahin itu, atau minta dibuat seperti ini atau dibuat seperti itu dan lain sebagainya. Jadi hasilnya nanti akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari si pemesan ya. Kemudian produksi ini ya ditujukan untuk memenuhi dari setiap pesanan orang ya, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang ya. Jadi produksi ini itu tidak pakai gudang ya, tidak membutuhkan yang namanya biaya penyimpanan ya. Jadi produksi ini hanya tugasnya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan bagi seorang pemesan, itu yang dipenuhi ya. Inilah karakteristik usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang metode harga pokok pesanan ya. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemesan, dan setiap jenis dari produknya akan dihitung harga pokok produksinya secara individual ya. Jadi akan menghitungnya itu berdasarkan satuan dari barang yang telah diproduksi atau dikelola ya. Jadi seperti itu. Kemudian biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang disebut dengan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nah, biaya produksi langsung akan terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung akan disebut dengan biaya overhead pabrik ya. Oke. Manfaat dari informasi dari harga pokok pesanan ini yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi
ketika kita membuat barang atau membuat sesuatu ya berdasarkan spesifikasi dari pemesan, kita akan dapat mengetahui berapa harga persatuan yang barang yang telah kita produksi itu. Nah, nanti dari harga modalnya sudah kita ketahui ya, atau harga pokok persatuan yang kita sudah ketahui, maka kita akan menentukan berapa keuntungan yang kita inginkan atau berapa keuntungan yang kita harapkan ya. Kemudian dari situlah nanti akan kita menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan itu. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan ya. Jadi kita juga dapat mempertimbangkan setiap pesanan yang masuk atau kita dapat menolak pesanan yang masuk. Kenapa hal ini perlu dipertimbangkan ya? Padahal itu kan kalau kita menerima berarti kita menerima pendapatannya. Tapi harus dipikirkan lagi ya, bahwa tidak semua penerimaan pesanan itu bisa diterima oleh perusahaan yang bergerak di bidang metode pesanan ini ya. Karena kenapa? Karena dia harus memperhitungkan kesiapan dari pegawainya apabila perusahaan tersebut sedang dalam proses penerimaan pesanan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Jadi harus memikirkan apakah kita mempunyai space dan spare waktu untuk mengerjakan pesanan ini ya, pesanan berikutnya ya. Kemudian pesanan yang dikerjakan itu harus sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan, apa yang kita telah sepakati ya. Jangan sampai apa yang telah kita buat itu bukan menambah keuntungan tapi malah menimbulkan kerugian. Sehingga sangat perlu sekali untuk mempertimbangkan penerimaan dan penolakan dari pesanan dari pelanggan ini ya. Yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Jadi kita dapat memantau secara langsung realisasi biaya produksinya itu seperti apa. Karena kenapa? Karena bertindak di dalam sebuah pesanan ya, berarti pemesanan itu akan berdasarkan dari spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan. Yang pemesan berarti berkeinginan pengen begini dan pengen begitu. Kita bisa melihat bahwa ketika kita menyiapkan variasi dari inovasi dari produk yang telah ditetapkan oleh si pemesan, maka kita akan dapat melihat biaya dari realisasi produksi itu sendiri ya. Kemudian kita akan menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Ini merupakan lanjutan dari setelah penentuan harga jual ya, karena kita telah memperkirakan berapa banyak atau berapa besar keuntungan yang akan kita peroleh dalam proses permintaan dari pemesan ini ketika kita memproduksi barang dan menyediakan kepada pemesan itu. Maka kita akan dapat mengetahui laba dan rugi dari setiap pesanan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam posisi keuangan. Nah, ini sangat penting sekali yang di poin terakhir ini, yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Karena setiap laporan itu biasanya kita laporkan setiap setahun sekali, paling tidak itu adalah setahun sekali ya. Biasanya kita setiap perusahaan begitu ada, makanya biasa ada sering terbitkan yang namanya laporan tahunannya atau annual report ya. Nah, karena persyaratan ini memang wajib setiap setahun sekali itu biasa kita memang melaporkan hasil proses keuangan kita itu seperti apa. Nah, dari sini kita akan dapat menghitung berapa persediaan yang telah terjadi di tanggal 30 atau tanggal 31 setiap akhir periode ya. Jadi kita di tanggal 30 dan tanggal 31 setiap periode kita bisa melihat bagaimana pergerakan angka yang awalnya dari sejumlah barangnya, yang dari sejumlah barang kemudian kita konversi menjadi sebuah nilai tukar atau nilai mata uang, kemudian akan kita tuangkan di dalam laporan posisi keuangan ya. Jadi sistem akuntansi seperti itu. Jadi kita akan melihat secara langsung yang terjadi di lapangan
Kira-kira produk yang sudah jadi itu ada berapa banyak pada saat akhir periode di tanggal 30 atau tanggal 31 ya, setiap akhir bulan atau pas akhir tahun ya. Kita bisa melihat berapa produk ya, berapa persediaan produk jadi, kemudian persediaan produk dalam proses kita konversikan dari hasil pengamatan kita atau hasil observasi kita dan dibentuk ke dalam nilai moneter dan dijadikan dalam satuan uang atau dalam satuan rupiah ya. Oh, jadi misal contoh saya sudah melihat progres produk dalam proses ini sudah ada 80%. Nah, 80% ini setelah kita konversikan menjadi nilai mata uang itu ada nilainya adalah 2 juta rupiah misalkan seperti itu. Nanti maka akan di bagian persediaan harga pokok persediaan barang dalam prosesnya PDP-nya akan tertimbul dengan nilai 2 juta rupiah ini ya. Yang sangat penting sekali ketika kita mencoba menyajikannya ke dalam laporan posisi keuangan yang diperlukan di dalam laporan keuangan itu sendiri ya. Oke. Untuk pengerjaan dari pencatatan biaya produksi metode harga pokok pesanan, yang pertama adalah kita akan mencatat namanya biaya baku. Kemudian kita akan mencatat biaya tenaga kerja ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Kemudian kita akan mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan yang dibebankan ya. Jadi kita akan mencatat BOP yang telah terjadi secara aktual atau secara realisasi dengan BOP yang telah kita bebankan di awal ya. Kemudian ada pencatatan harga pokok produk selesai atau yang biasa disebut dengan persediaan barang jadi. Kemudian ada pencatatan harga pokok barang dalam proses. Inilah mekanisme di dalam pencatatan biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan ya. Nah, di dalam metode harga pokok pesanan ini, dokumen yang sering dipakai untuk mengakumulasi dan mengontrol masing-masing pesanan adalah yang biasa digunakan adalah kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Nah, kartu ini tujuannya adalah untuk mencatat dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada setiap masing-masing dari pesanan yang ada. Nah, melalui informasi dari kartu ini juga manajer dapat membandingkan berapa biaya yang telah terjadi secara aktual dan berapa biaya yang telah dibebankan atau yang biaya yang telah dianggarkan. Jadi nanti akan ada perbandingan antara anggaran versus dengan aktual ya. Jadi ada perbandingannya di situ, di mana anggarannya berapa, aktualnya berapa, selisihnya itu berapa ya. Nanti kita akan sesuaikan, nanti akan dijelaskan lebih detail di dalam latihan soal. Nah, untuk contoh dari kartu harga pokok pesanan ini mempunyai beberapa format yang bisa digunakan oleh perusahaan ya. Salah satu contoh formatnya adalah yang pertama yang seperti ini, di mana ada kartu harga pokok pesanan, ada tanggal pesanan, kemudian nomor pesanannya dan tanggal selesainya kapan. Kemudian ada tabel di mana ada tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian ada jumlah biaya bahan baku, ada jumlah biaya tenaga kerja langsung dan jumlah dari BOP, kemudian ada jumlah akhir untuk nilai produk. Kemudian keterangan rekap dari harga pokok produk pesanan ini, ada biaya bahan baku dan berapa rupiah, biaya tenaga kerja berapa rupiah, dan biaya overhead pabrik itu berapa rupiah, maka totalnya dijelaskan. Ini salah satu contoh yang bisa digunakan untuk kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet ini ya. Kemudian ada juga kartu job order cost sheet seperti ini, contoh ya. Ada nomor pesanan dengan nomor B101, jenis produknya adalah sebuah undangan ya, dimana tanggal pesannya itu adalah tanggal 18 Agustus 2019, kemudian tanggal selesainya adalah 25 Agustus 2019. Pemesannya adalah dari PT Lestari. Sifat pesanan adalah segera, berarti akan segera berarti tidak pakai lama-lama ya berarti ya. Kemudian jumlahnya adalah 2000 eksemplar
dengan harga jual yang sudah ditetapkan itu adalah 2 juta rupiah. Maka ada rincian untuk biaya bahan baku dari tanggal, nomor, keterangan, dan jumlah. Kemudian biaya tenaga kerja juga sama, tanggal, kemudian nomor kartu jam kerja, dan jumlah. Kemudian ada biaya overhead pabrik, tanggal, jam mesin, tarif, dan jumlah. Ini salah satu contoh kartu harga pokok pesanan. Oke, kita lanjut. Ini juga salah satu contoh dari kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet ini ya. Jadi tampilkan bahwa ada kartu harga pokok pesanan. Nama pemesannya adalah dari PT Akasia. Kemudian tanggal pesanannya adalah 1 Oktober 2018. Dengan nomor pemesanan adalah 1001 ya. Kemudian tanggal selesainya adalah 15 Oktober 2018. Jadi ada sekitar 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikan proses pemesanannya ini. Kemudian ada bahan baku langsung di tanggal 2 Oktober dengan nomor bahan bakunya adalah 123, jumlahnya adalah 1.250.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya, jadi tenaga kerja langsungnya bekerja itu di tanggal 2 Oktober dengan nomor kartu jam kerja itu adalah 212 dengan upahnya adalah 125.000 ya. Kemudian di tanggal 3 dia juga bekerja dengan nomor kartu 213 dengan upahnya harian itu adalah 125.000. Setelah tanggal 3 bekerja, tanggal 5 nya bekerja kembali dengan nomor kartu jam kerja adalah 214 dengan jumlahnya adalah per hari itu adalah 125.000. Kemudian di tanggal 10 merupakan terakhir bekerja, berarti dikerjakan selama membutuhkan waktu 4 hari dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 10 dengan nomor kartu jam kerja itu adalah 215 dengan upahnya per hari yaitu adalah 125.000, maka ditotalkan selama 4 hari pengerjaan itu membutuhkan nilai upah sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu di tanggal 12 Oktober ya, dengan jumlahnya 300.000 ya, makanya di biaya overhead pabrik jumlahnya adalah 300.000. Jadi ada penggunaan BOP di tanggal 12 sebesar 300.000 ya. Ini kita membaca dulu contoh soal. Ini sudah masuk kategori contoh soal, tapi saya belum akan menjelaskan secara detail untuk contoh soal ini. Saya akan membacakan contoh soalnya terlebih dahulu karena contoh soalnya ini main panjang ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Pengolahan produk melalui satu departemen produksi ya. PT Apple memproduksi atas dasar pesanan ya. Pada tanggal 3 Januari 2019 terdapat persediaan sebagai berikut, di mana ada persediaan barang jadi pesanan nomor 30 dengan harga 300.000, pesanan nomor 31 dengan harga 312.000, barang dalam proses yaitu pesanan nomor 32 dengan rincian biaya bahan bakunya 42.000, biaya tenaga kerjanya 60.000, dan biaya overhead pabriknya 90.000. Maka total untuk pesanan nomor 32 adalah 192.000 ya. Keterangan ya. Pesanan nomor 32 berupa kursi pesanan PT dari Orange sebanyak 100 unit. Harga jual pesanan nomor 30 dan 31 adalah 120% dari harga pokok produk. Tarif BOP didasarkan pada anggaran BOP sebesar 2.400.000 dengan dasar pembebanan jam kerja langsung sebesar 6.000 jam. Maka tarif BOP sama dengan 2.400.000 dibagi dengan 6.000 dapatlah 400 rupiah per jam ya. Kemudian ini baru kita masuk ke step transaksi. Jadi ini model awal, dua slide ini adalah model awal. Kemudian kita akan masuk ke step transaksi.
di mana transaksi selama Januari 2019 yaitu membeli bahan baku dengan bahan penolong masing-masing adalah 1.020.000 dan 60.000 secara kredit. Kemudian menerima pesanan nomor 33 yaitu meja kantor 120 unit dari PT Berry. PT Apple menetapkan harga jual 300.000. Kemudian menerima pesanan nomor 34 yaitu lemari 96 unit dari PT Berry. PT Apple menetapkan harga jual 360.000. Pesanan nomor 30 dan 31 diserahkan kepada pemesan dan langsung dibayar tunai. Pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2019 ada nomor 33 84.000, 34 ada 102.000. Gaji dan upah langsung yang telah dibayarkan untuk pesanan 33 itu 84 jam itu kali dengan 1.200 per jam. Kemudian nomor 34 itu ada 98 per jam dengan 1 jamnya ada 1.200 juga ya. Kemudian gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung ada 48.000, biaya asuransi pabrik selama setahun 288.000 yang telah dibayarkan. Biaya listrik pabrik itu yang bulan berjalan 12.000. Biaya depresiasi sebulan tuh gedung dan mesin sebanyak 60.000 dan 48.000. Tambahan biaya penyelesaian pesanan nomor 32 masing-masing bahan baku 24.000, tenaga kerja langsung 18.000, BOP 12.000. Pembebanan BOP untuk pesanan nomor 33 dan 34 berdasarkan jam kerja langsung. Pesanan nomor 33 diserahkan kepada pemesannya dan dibayar tunai. Pesanan nomor 32 diserahkan kepada pemesannya dengan harga jual 300.000. Maka pertanyaannya adalah buatlah ayat jurnal untuk masing-masing transaksi selama bulan Januari di atas dan buatlah job order costingnya untuk pesanan nomor 32, 33 dan 34. Jadi soalnya itu cukup panjang sekali ya. Jadi soalnya cukup panjang, ada sekitar 5 slide ya. Jadi jangan dianggap enteng karena ini tidak mudah ya, tidak mudah. Untuk penjelasan dari jawaban dari soal ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Jadi saya akan sampai di bagian di sini, tapi nanti di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan kembali secara ulang soalnya itu seperti apa. Ini saya hanya bacakan terlebih dahulu coba biar tahu prosesnya itu cukup panjang ya. Jadi kalau misalnya memang salah di awal akan beruntut salah sampai di akhir. Jadi jangan sampai salah. Oke. Kita video untuk hari ini sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat pagi.